Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai desain penelitian naratif. Kelompok 5 ini beranggotakan saya sendiri, Aisyah Triani Fadia, Dalila Eka Safana, Nur Sabita, dan Alifiola Lani Putri. Jadi outline kita pada hari ini yaitu ada gambaran umum, yang kedua itu ada bentuk penelitian, yang ketiga ada karakteristik penelitian, yang keempat ada cara mengevaluasi penelitian, yang kelima ada jenis-jenis penelitian, dan yang keenam ada langkah-langkah penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Sabita. Selanjutnya ada gambaran umum dari penelitian naratif. Ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui cerita-cerita dan pengalaman orang, kemudian dituliskan dan diceritakan kembali dengan menggunakan bahasa dari peneliti sendiri. Namun tetap mempertahankan makna atau runtutan cerita. Lalu penelitian naratif itu memberikan kesempatan bagi partisipan yang telah berbagi cerita pengalamannya, mungkin merasa bahwa cerita yang telah diberikan adalah penting dan mereka dengar. Next. Selanjutnya ada bentuk penelitian naratif. Yang pertama itu ada biografi. Biografi ini yaitu cerita atau riwayat hidup yang menggambarkan identitas pribadi seseorang. Bukan dari peneliti, lalu berdasarkan dari rekaman, wawancara, dan gambar. Selanjutnya ada life story, bentuk penelitian berupa ungkapan atau menceritakan kehidupan seseorang secara menyeluruh seperti antropologi. Selanjutnya ada personal experience story, merupakan berdasarkan dari pengalaman seseorang yang ditemukan dalam satu atau lebih peristiwa, keadaan tertentu, atau cerita rakyat. Selanjutnya ada sejarah lisan, yaitu suatu studi yang berusaha untuk mengumpulkan dan menceritakan sikap seseorang terhadap suatu kejadian ataupun fenomena terhadap satu atau beberapa orang. Next. Lalu ada karakteristik penelitian naratif. Yang pertama itu ada pengalaman individu. Penelitian naratif seringkali meneliti satu individu atau partisipan. Namun penelitian naratif juga memungkinkan untuk fokus terhadap pengalaman satu atau lebih individu meskipun jumlahnya tidak banyak. Lalu yang kedua, kronologi dari pengalaman. Peneliti naratif menganalisis dan melaporkan sebuah kronologi dari pengalaman pengalaman seorang individu. Kronologi dalam penelitian naratif seharusnya menekankan pada rentetan peristiwa. Yang ketiga, mengumpulkan cerita individu. Peneliti naratif mengumpulkan cerita dari berbagai cara, misalnya teks lapangan, diskusi, dan wawancara. Bentuk lain yang digunakan juga bisa menggunakan jurnal yang ditulis, baik oleh peneliti maupun partisipan, kolaborasi antar peneliti atau peneliti dan partisipan. Lalu yang keempat, ada restoring. Restoring adalah proses peneliti menggambarkan kembali sebuah cerita yang didapat dengan menganalisis kata kunci dari ceritanya, dan menuliskan kembali cerita tersebut dalam sebuah kronologi yang runtut. Lalu yang kelima, ada coding tema. Jadi peneliti naratif mungkin mengelompokkan data dari cerita ke dalam tema atau kategori tertentu. Mengidentifikasi tema, memberikan kedetailan cerita lebih mendalam tentang pengalaman individu. Lalu konteks dan setting. Jadi peneliti mendeskripsikan kondisi dan konteks cerita secara detail yang mengacu pada peristiwa utama dari pengalaman individu. Setting dalam penelitian naratif dapat meliputi teman, keluarga, tempat kerja, rumah, masyarakat, ataupun tempat di mana peristiwa tersebut terjadi. Lalu yang terakhir, berkolaborasi dengan partisipan. Maksudnya ini, jadi peneliti menjalin komunikasi dengan baik terhadap partisipan terkait pengalaman partisipan yang akan diceritakan kembali oleh peneliti. Tujuannya ini agar tidak terjadi kesalahan pemaknaan yang dilakukan peneliti, sehingga menghasilkan laporan yang benar-benar sesuai dengan pengalaman partisipan. Next. Cara mengevaluasi penelitian naratif, yang pertama tetap fokus pada partisipan,
Yang kedua, melaporkan pengalaman hidup seseorang berdasarkan kisah yang sebenarnya partisipan alami. Yang ketiga, menceritakan kembali kisah seseorang menggunakan kronologi yang dimulai dari awal hingga akhir. Yang keempat, mendeskripsikan beberapa detail dari cerita. Yang kelima, menjalin kolaborasi dengan baik terhadap partisipan yang telah menyediakan cerita dan berbagi pengalamannya, sehingga hasil penelitiannya benar-benar akurat. Selanjutnya ada jenis-jenis penelitian naratif. Di sini ada riset naratif, ada riset fenomenologis, ada riset grounded teori, riset etnografi, riset studi kasus, autobiografi, biografi, dokumen pribadi, riwayat hidup, etnobiografi, autoetnografi, dan personal account. Nah, kalau menurut Caswell, untuk mengetahui jenis naratif apa yang akan digunakan memang penting, tetapi yang lebih penting adalah mengetahui karakteristik esensial dari tiap-tiap jenis. Nah, berikut ini ada pertanyaan yang akan membantu dalam menentukan jenis penelitian naratif, yaitu yang pertama ada siapa yang menulis atau mencatat cerita. Misalnya menentukan siapa yang menulis dan mencatat cerita individu adalah perbedaan mendasar dalam penelitian naratif. Contohnya dalam melakukan penelitian naratif, jenis biografi dan autobiografi. Keduanya memiliki perbedaan dalam hal siapa saja yang menulis cerita. Kalau misalnya biografi itu biasanya pengalaman hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kalau autobiografi itu pengalaman hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. Lalu pertanyaan kedua, berapa banyak dari suatu kehidupan yang dicatat dan disajikan? Riwayat hidup adalah suatu naratif dari keseluruhan pengalaman hidup seseorang. Fokusnya sering meliputi titik balik atau peristiwa penting dalam kehidupan individu. Nah, dalam pendidikan, studi naratif secara khusus tidak meliputi laporan dari suatu keseluruhan hidup, tetapi malah berfokus pada suatu bagian atau peristiwa tunggal dalam kehidupan individu. Lalu yang pertanyaan ketiga ada, apakah suatu pandangan teoritis digunakan? Suatu pandangan teoritis dalam penelitian naratif adalah pedoman perspektif atau ideologi yang memberikan kerangka untuk menyokong dan menulis laporan. Pandangan teoritis untuk Amerika Latin menggunakan pandangan seperti testimonial. Nah, untuk cerita tentang wanita menggunakan perspektif tentang feminis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah. Selanjutnya ada langkah-langkah penelitian naratif. Yang langkah pertama itu yaitu mengidentifikasi satu pusat fenomenantum dieksplorasi yang menunjukkan suatu masalah pendidikan. Proses penelitian dimulai dengan memfokuskan pada masalah penelitian untuk diteliti dan diidentifikasi. Langkah kedua yaitu secara sengaja memilih seorang individu untuk mempelajari tentang satu fenomena tersebut. Peneliti mencari seorang individu atau lebih yang dapat memberikan suatu pemahaman tentang fenomena tersebut. Yang langkah ketiga itu ada mengumpulkan cerita dari individu tersebut. Peneliti mengumpulkan data yang akan memberikan cerita dari pengalaman partisipan. Boleh jadi langkah terbaik untuk mengumpulkan cerita adalah mengumpulkan cerita adalah memilih cerita partisipan tentang pengalaman melalui percakapan atau wawancara. Langkah keempat itu ada restory atau menceritakan kembali cerita individu. Proses ini meliputi pemeriksaan data kasar atau mentah, mengidentifikasi unsur-unsur cerita di dalamnya, mengurutkan atau mengorganisir unsur-unsur cerita, dan menyajikan ulang cerita yang menggambarkan pengalaman partisipan. Langkah yang kelima, next Dalila. Langkah yang kelima itu berkolaborasi dengan partisipan yang memberi cerita. Peneliti secara aktif berkolaborasi dengan partisipan sepanjang proses penelitian. Kolaborasi ini dapat mengasumsikan beberapa bentuk seperti negosiasi masuk ke tempat penelitian dan negosiasi dengan partisipan, bekerja secara dekat dengan partisipan supaya mendapatkan data untuk memahami pengalaman partisipan.
menulis dan menceritakan cerita dalam kalimat atau kata-kata peneliti sendiri. Langkah keenam yaitu menulis laporan naratif tentang pengalaman partisipan. Di langkah keenam itu ada menulis laporan naratif tentang pengalaman partisipan. Langkah utama dalam proses penelitian adalah supaya peneliti menulis dan menyajikan cerita dari pengalaman partisipan. Historin peneliti tentu saja merupakan pusat dalam laporan naratif. Selanjutnya, peneliti harus memasukkan suatu analisis untuk menyoroti tema khusus yang muncul sepanjang cerita. Lalu langkah terakhir atau langkah ketujuh adalah validasi keakuratan laporan. Itu peneliti juga perlu melakukan validasi keakuratan dari laporan naratifnya. Ketika berkolaborasi dengan partisipan, validasi ini dapat terjadi melalui kegiatan penelitian. Beberapa validasi praktis seperti member checking, triangulasi di antara sumber-sumber data, dan mencari bukti-bukti dapat membantu menentukan keakuratan dan kredibilitas laporan naratif. Terakhir ada kesimpulan, jadi penelitian naratif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui cerita-cerita dan pengalaman orang, kemudian dituliskan dan diceritakan kembali dengan menggunakan bahasa dari peneliti sendiri, namun tetap mempertahankan makna atau runtutan ceritanya. Nah, studi kualitatif ini berfokus pada mengidentifikasi pengalaman individu tunggal atau beberapa individu dan memahami masa lalu, sekarang, dan masa depannya. Sekian materi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, ada pertanyaan dari Reksa Riyandi. Izin bertanya, dari semua jenis penelitian yang disebutkan, jenis penelitian apa yang sering digunakan dan tolong jelaskan alasannya. Izin menjawab pertanyaan Reksa mengenai penelitian naratif yang sering digunakan dan alasannya. Menurut kami, penelitian naratif yang sering digunakan itu yang autobiografi. Alasan itu karena penulis bisa lebih mudah menulis tentang dirinya sendiri tanpa perlu melakukan penelitian. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Dimas. Pertanyaannya itu di PPT disebutkan ada 4 bentuk penelitian naratif. Boleh minta jelaskan setiap poin tersebut biasanya digunakan pada saat melakukan penelitian apa? Sebenarnya sih dari PowerPoint-nya sudah diperlihatkan ya, kapan kita melakukan penelitian dengan desain studi yang mana, tergantung keperluannya ya, kebutuhannya ya. Kalau di sini digambarkan ada 4 yang diceritakan, yang dibandingkan ya. Nah, saya berikan contoh yang lain. Misalnya di suatu puskesmas di wilayah pesisir utara, ya daerah Pantura, pantai utara Jawa ya, itu salah satu puskesmasnya itu menemukan data ibu hamil yang mengalami gonoroe, ya, yang ketahuan yang terdiagnosis gonoroe kok banyak ya, tinggi gitu ya. Angkanya kok tinggi dibandingkan dengan jenis infeksi yang lain ya. Dan lebih parahnya lagi ini kan termasuk jenis infeksi menular seksual ya. Teman-teman tahu ya gonoroe? Sudah dapat kesehatan reproduksi? Ya, nanti boleh di-browse lagi, boleh cari-cari info ya. Gonoroe atau sering digunakan istilah penyakit kencing nanah gitu ya. Nah, kemudian dilakukan penelitian. Nah, penelitiannya ini mengarah ke desain studinya yang kualitatif gitu. Nah, kira-kira ya desain studi yang mana, yang apa yang cocok untuk permasalahan seperti tadi. Nah, di antara yang 4 ini sepertinya kurang cocok ya. Kalau kita mau fokus kepada satu orang, mungkin ya kita ambil 1 atau 2 orang, kita mungkin bisa anggap itu sebagai bagian dari penelitian dalam bentuk life story misalnya. Tapi kalau kita mau ambil kasusnya yang banyak tadi, misalnya kasusnya ada katakanlah 20% ya dari ibu hamil misalnya gitu, terus jumlahnya itu misalnya sampai 40 orang misalnya. Kalau penelitian kualitatif sebenarnya kan tidak harus meneliti seluruhnya ya. Jadi pilih saja misalnya 5 orang atau 7 orang gitu ya untuk menggambarkan kasusnya. Jadi kita melakukan penelitian dalam bentuk studi kasus, desain yang kita pilih misalnya seperti itu. Ya jadi tergantung nih penelitian yang kita akan lakukan itu permasalahannya apa gitu ya. Nah, permasalahan ini kemudian mengarah ke pertanyaan penelitian yang bagaimana. Nah,
penelitian itu dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian tadi, gitu ya. Jadi apa yang kita bisa lakukan untuk memilih desain penelitian yang yang pendekatannya itu kualitatif. Nah, itu tergantung pada permasalahan. Nah, teman-teman, ketika datang, contohnya ya, kasusnya pada saya yang menerima mahasiswa yang mendapatkan SK bimbingan misalnya ya, skripsi, itu biasanya mereka bingung. Di awal tuh bingung menentukan judul. Bu, judul ini bagus nggak? Bu, judul yang ini cocok nggak? Misalnya gitu ya. Nah, saya biasanya akan kembali kepada mahasiswa tadi. Pertama yang saya tanyakan biasanya peminatannya apa? Ya, walaupun tidak selalu ya, tidak harus juga topik risetnya itu sesuai dengan peminatan, tetapi akan lebih bagus ya. Harapannya kan biasanya mahasiswa dengan peminatan tertentu lebih menguasai konten ya atau metode sesuai dengan peminatan yang dia pilih gitu. Jadi seharusnya sih relevan. Nah, tetapi pada kasus yang anak-anaknya sudah mendapatkan SK bimbingan, ini tentu dipertimbangkan juga dosen pembimbingnya ini siapa, gitu ya. Kalau di UMJ saat ini, saya kira seluruh dosen sudah wajib membuat roadmap penelitian ya atau peta jalan penelitian. Jadi sedapat mungkin disesuaikan. Kalau misalnya tidak cocok, misalnya ya saya barusan mendapatkan mahasiswa, ternyata peminatannya itu kesehatan lingkungan misalnya gitu. Terus topik penelitiannya juga misalnya pengetahuan peserta didik SD tentang diare misalnya. Diare jelas-jelas ya penyakit yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, tetapi saya kembali lagi ke pertanyaan mendasar tadi di awal ya. Masalahnya apa? Apakah memang di SD tersebut kasus diarenya tinggi? Dia bilang tidak ada, Bu, tidak tahu. Lah, kemudian bagaimana kita bisa menentukan tiba-tiba mau meneliti tentang itu gitu. Jadi mohon maaf kalau yang nggak nyambung itu saya nggak terima yang pertama itu. Yang kedua, kalau dia tidak relevan dengan roadmap saya, mungkin saya menjadi kurang tertarik gitu ya, kurang bersemangat untuk membimbing, walaupun kalau secara kewajiban saya tetap harus membimbing gitu ya, kalau memang anaknya ini memaksa gitu ya. Tapi pada pengalaman saya membimbing beberapa mahasiswa yang progresnya sangat cepat, itu biasanya mereka memang dari awal sudah meniatkan gitu, sudah punya niat yang kuat untuk meneliti topik riset tertentu gitu. Nah, teman-teman sekarang sudah ada di semester 6 ya. Sudah melewati PBL. Sekarang di depan mata ini mau webinar setiap peminatan gitu ya. Sudah mendapatkan perkuliahan untuk metode penelitian, sudah mendapatkan juga pastinya cara penulisan artikel ilmiah. Nah, bahkan sekarang sudah ada kewajiban selesai PBL harus menghasilkan minimal satu orang itu satu manuskrip ya yang siap diterbitkan di jurnal yang sudah ditentukan. Nah, ini semua merupakan proses yang mendukung untuk pelatihannya teman-teman nanti mengarah ke tugas akhirnya, begitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa memanfaatkan setiap sesi perkuliahan apapun gitu ya di akhir-akhir masa studi ini ya. Paling tinggal 1 atau 2 semester lagi. Kalau teman-teman bisa menyelesaikan di semester ke-7, itu berarti teman-teman sangat efisien ya belajarnya gitu ya. Jadi tidak berlama-lama di kampus. Walaupun mungkin kalau teman-teman yang aktivis gitu ya, dituntut untuk bisa membagi waktu antara perkuliahan dengan aktivitas organisasinya. Tetapi saya sih secara pribadi mendukung ya teman-teman yang terlibat di organisasi kampus. Nah, dengan demikian teman-teman bisa membangun jejaring yang kuat dan mendapatkan banyak dukungan ketika melakukan proses pembelajaran maupun nanti ketika riset. Begitu ya. Bagaimana untuk pertanyaan Dimas? Apakah cukup atau masih perlu mendapatkan penjelasan, Dimas? Atau yang lain? Cukup ya? Dimas tidak menjawab nih. Oke, kalau tidak, silahkan kalau tidak perlu diperpanjang.
Silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan, kita masih ada waktu. Sambil menunggu supaya efisien, saya akan memberikan penugasan ya kepada teman-teman. Boleh saya diizinkan share screen? Gantian ya. Nah, teman-teman, ini untuk latihan membuat narasi ya, narasi dari suatu penelitian, katakanlah penelitian ya. Di sini sudah ada data. Ya, kalau sudah muncul ya di layar, teman-teman. Data tentang kesehatan mental peserta didik SD dan SMP di Indonesia. Ya, data ini dikumpulkan oleh guru dan calon guru yang ada di program studi pendidikan guru sekolah dasar UMJ. Nah, kemudian data ini terdiri dari 185 respons dan teman-teman berarti akan diminta untuk melakukan analisis 2 pertanyaan terakhir ya. Jadi ini kalau yang di depan ini datanya, kalau teman-teman berminat untuk mempublikasi, saya akan memberikan data yang lengkap. Tetapi kalau tidak, saya akan keep datanya. Saya akan berikan data untuk 2 pertanyaan terakhir ya tentang bahan edukasi dan konseling. Jadi setelah peserta didik SD dan SMP tadi itu ditanyakan tentang pernyataan-pernyataan yang dia rasakan tidak pernah, sering, atau jarang terjadi pada dirinya, kemudian mereka ditanyakan tentang ini, materi apa yang dia perlukan untuk diedukasi atau dikonseling. Ya. Kemudian jawabannya demikian. Yang paling banyak dijawab ini permasalahan terkait proses pembelajaran ya, psikologis juga kelihatannya ya, kesulitan belajar, sulit konsentrasi, kemudian cara belajar yang efektif, dan yang lainnya terkait dengan permasalahan yang fisik juga ya, berat badan, tinggi badan, postur tubuh gitu ya, diet ya atau diet ya, kebiasaan makan sehari-hari, permasalahan kulit ya, jerawat dan seterusnya. Ada permasalahan gigi dan mulut, ada tentang menstruasi gitu ya. Di sini bahkan ada yang menjawab tentang masturbasi juga nih. Hampir 5%, mengompol hampir 6% ya. Nah, kemudian para guru, para pewawancara tadi itu ditanya tentang bentar. Jadi teman-teman akan mengevaluasi ya, menganalisis data yang sudah terkumpul ini. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman yang presentasi. Teman-teman boleh melakukan coding misalnya, dikelompokkan jawabannya, kemudian diberikan komentar dalam bentuk simpulan. Simpulannya boleh sederhana, boleh lebih detail. Ya, lebih detail lebih bagus sih sebenarnya ya. Jadi berdasarkan jawaban dari para guru dan para siswa tadi, ini bagaimana teman-teman menilainya ya jawabannya itu, kemudian nanti dibuat simpulan. Nah, simpulannya itu silahkan nanti diupload di rekaman perkuliahan ya yang di YouTube. Jadi langsung dituliskan di kolom komentar saja. Tidak perlu dibuat secara tertulis kemudian dikirimkan kepada saya, tetapi langsung dituliskan di rekaman perkuliahannya. Kira-kira demikian. Saya akan kirimkan nanti dalam bentuk Excel responsnya untuk 2 pertanyaan tadi melalui koordinator kelas ya. Jadi 2 pertanyaan tadi ini di kolom yang A dan kolom B ya untuk hal yang ingin diketahui atau materi, kemudian rencana intervensi. Jadi teman-teman akan mengevaluasi, menganalisis 2 data ini. Baik, demikian teman-teman. Silakan kalau ada yang masih ingin didiskusikan, dilanjutkan oleh moderator, atau kalau tidak silakan nanti ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu maaf tadi saya terganggu jaringan Bu. Terima kasih atas jawaban dan penjelasannya Bu. Oke, sama-sama Dimas. Mohon maaf Ibu, saya izin bertanya.
Untuk pengumpulan tugasnya terakhir kapan ya, Bu? Oh ya, pengumpulan tugasnya terakhir hari Ahad ya pekan ini. Sekarang hari Selasa ya, jadi teman-teman punya waktu 4 atau 5 hari. Ibu, saya izin bertanya. Oke. Berarti itu kita tugasnya cuman dari semua data itu, yang 2 tabel itu kita simpulin, terus langsung taruh di komentar aja, Bu? Yes. Gitu. Ya. Baik, teman-teman, jika sudah tidak ada yang lagi yang ingin ditanyakan, saya selaku moderator dari kelompok 5 ingin mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.